Urang melaut ngon urang mego, adu asam lako puncak utama. Yang kepangkai bagi getanyo, udep lam nang kamakmu senia. Urang melaut ngon urang mego, adu asam lako puncak utama. Yang kepangkai bagi getanyo, udep lam nang kamakmu senia. Hatimu ngon barat urang topade, besare-sare wahai saudara. Hinangan agamu bela lele, tak bangun Aceh berjuhut sejahtera. Urang melaut ngon urang mego, adu asam lako puncak utama. Yang kepangkai bagi getanyo, udep lam nang kamakmu senia. Hai jak kenorakan, hai tajak cematok, tano dapat pok berbekah dua. Jatuh lajur akan mohate, membela lele uroka jula. Urang melaut ngon urang mego, adu asam lako puncak utama. Yang kepangkai bagi getanyo, udep lam nang kamakmu senia. Hai jak kenorakan, dek tak pula pade, pula besar wahai saudara. Ne pula lajur akan mohate, membela lele uroka jula. Urang melaut ngon urang mego, adu asam lako puncak utama. Yang kepangkai bagi getanyo, udep lam nang kamakmu senia. Hai jak kenorakan, ham tajak koh pade, tak koh besar wahai saudara. Nekoh lajur akan mohate, membela lele uroka jula. Urang melaut ngon urang mego, adu asam lako puncak utama. Yang kepangkai bagi getanyo, udep lam nang kamakmu senia. Hai jak kenorakan, ham tajak koh pade, tak koh besar wahai saudara. Nekoh lajur akan mohate, membela lele uroka jula. Urang melaut ngon urang mego, adu asam lako puncak utama. Yang kepangkai bagi getanyo, udep lam nang kamakmu senia. Iti bung bambung di masu jengki, ale dina di lesoh menoda. Jaro dihayak ke yang dihayon, jengki di eka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan bahagia sekali untuk di hari ini kembali bersama saya Tina menemani Anda semua ya. Yang pastinya harapan kami semuanya pada sehat dan tentunya juga tetap stay bersama kita sampai ke kurang lebih kita akan bincang-bincang di program obrolan budaya hari ini ya selama 1 jam ke depan. Dan yang pastinya pemirsa ya, baru saja Anda menyaksikan tadi penampilan yang luar biasa di opening acara kita obrolan budaya di hari ini, yaitu ya terkait dengan tarian yang sudah kami hadirkan, tari pukat dari Putro Cedah, sanggarnya Putro Cedah. Nah, pastinya untuk pemirsa semua penasaran sekali ya, siapakah Putro Cedah itu? Kita sudah hadirkan ini kelima narasumber yang sudah hadir di studio untuk menemani pemirsa sahabat semua dalam program obrolan budaya dengan tema kita pembahasan hari ini, inovasi tari budaya di tangan kreatif pelajar. Makanya hari ini spesial sekali kami hadirkan pelajar-pelajar yang luar biasa yang sudah hadir menemani pemirsa di rumah selama kurang lebih 1 jam ke depan. Baik, kita langsung menyapa supaya tidak banyak basa-basinya ya, dan juga mengingat durasi kita yang hanya diberikan 1 jam, jadi kita sudah nggak sabaran menyapa adik-adik kita yang sudah cukup cantik-cantik hari ini dengan pakaian adatnya yang luar biasa. Kita langsung menyapa, tapi sebelum menyapa adik-adik kita menyapa dulu ibu daripada adik-adik. Ya, ada narasumber kita, ada Ibu Dr. Andes Nidaul Hayani, pembina tari. Dr. Anda. Ya, Dr. Anda. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Tina. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, cantik sekali hari ini Ibu. Alhamdulillah. Aduh, aku lihatnya Ibu awet terus ya. Dari masa aku sekolah dulu udah secantik ini, udah seawet ini, dan hari ini alhamdulillah masih se-fresh ini Ibu. Ada rahasianya enggak sih? Rahasianya ya berwudu selalu. Setuju ya, perbanyak ibadah ya, biar aura kecantikan itu akan selalu muncul gitu. Baik, sehat untuk di hari ini Bu Ida ya. Alhamdulillah. Perjalanan tadi saya mendengar kabar nggak enak dari Ibu Ida di telepon. Maaf Mbak Tina, ini agak telat ini dikarenakan ada sedikit halangan, gangguan tadi di perjalanan. Tapi alhamdulillah walaupun ada gangguan tetap nyampe dengan selamat ya. Alhamdulillah demi program obrolan budaya hari ini tentunya ya. Oke, dan pemirsa, selain dari Ibu Ida yang sudah hadir di studio kita hari ini ya selaku dari pembina tarian kreatif ini, ada juga adik-adik yang sudah sangat cantik di hari ini. Waduh, mata aku jadi fresh loh pemirsa di hari ini, karena memang dengan pakaiannya luar biasa, warna-warninya, dengan senyumnya yang begitu cantik, begitu ramah untuk di hari ini ya. Maklum masih darah-darah muda gitu. Kita menyapa dulu nih, ada beberapa penari kita yang sudah standby di studio. Ada Rizkika Ramadana. Assalamualaikum Rizkika, yang mana? Oh, yang paling deket sama Kak Tinanya. Agak kedeket lagi mic-nya, nggak kedengaran. Mic-nya dideketin lagi, jangan malu-malu ya Rizda. Boleh lihat Kak Tina sekali-kali dan juga boleh dilihat ke kamera sering-sering ya. Kalau Kak Tinanya sekali-sekali aja dilihatin, ntar bosan kalau kebanyakan dilihat. Kameranya fokus ya. Ada Rizkika Ramadana. Iya. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini Rizkika kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. ya. Oke, baik. Nah, Rizkika, selain Rizkika, ada Alaya Azura, yang mana Alaya? Halo Alaya. Halo. Cantik sekali kamu Alaya. Iya. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Kelas 11 juga? Sama kelas 11 juga. Oh, kelas 11 juga. Ini kayaknya dari grup kelas 11 semua, bukan? Aduh. Ada yang bukan gitu. Oke. Kita selain Alaya Azura, kita menyapa juga di sampingnya yang begitu cantik juga, Cantika Diah Pratiwi. Iya. Si manis ya, dengan pakaiannya yang warna kuning. Ini melambangkan ratu kalau di Aceh ya Bu ya. Iya, Cantika, apa kabar? Sehat, Dik? Sehat. Kelas berapa? Kelas 12. Iya, saya bisa tebak tadi dari pita suaranya itu. Beda. Sudah agak berbeda pita suaranya ini ya. Baik, dan selain dari
siapa tadi? Cantika. Kita beralih ke yang terakhir, Siti Nirina Faiza. Siti. Iya, Siti. Siti, sehat ya Siti? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Yang pastinya kelima narasumber sudah kita sapa untuk di hari ini ya. Ada adik Rizkika Ramadana, Alia Azura, Cantika Dia Pratiwi dan Cantika. Siti. Cantika ya, dan Siti Nirina Nisrina Faiza. Ini kebanyakan narasumber jadinya Mbak Awasnya Allah. Ya, yang pasti pendengar dan pemirsa yang sedang menonton acara kita hari ini, pembahasan inovasi tari budaya di tangan kreatif pelajar. Makanya hari ini kita hadirkan di program obrolan budaya ini pelajar-pelajar yang luar biasa yang begitu kreatif dalam menciptakan karya tarian kreasi dan juga tari tradisional yang terus mereka kembangkan dan terus mereka lakukan dan tampil di event-event. Nah, berbicara tarian nih, kita ingin tahu dulu ya kepada Ibu Ida mungkin selaku pembina daripada tari. Kalau untuk di sekolah ini kan dari MAN ya Bu ya. Iya. Kalau untuk di sekolah MAN 1 Melabu ada berapa banyak tarian dari adik-adik semua? Lebih kurang 8 tarian ya. Jadi selama Ibu menjadi pembina seni ya di MAN 1 Aceh Barat, udah lebih kurang 8 tarian yang sudah pernah mereka ikuti, baik di event-event lomba-lomba ataupun event-event yang lainnya. Seperti baru-baru ini juga di RRI ya. Iya, benar sekali. Tadi kan yang kita putar di awal itu memang penampilan mereka, pendengar ya pemirsa, itu di eventnya RRI Fest gitu ya. Jadi mereka sudah sering tampil di panggung-panggung besar ya Bu ya. Nah, kalau berbicara event, selain event pernah nggak ikut lomba gitu? Sering, alhamdulillah sering mereka ikut lomba. Asal ada yang ngundang kami, selalu anak-anak ikut semangat. Mereka itu nggak ya. mau kalau nggak ikut, harus ikut. Saking semangatnya ya. Dan biasanya kalau ikut lomba itu tarian apa yang sering diikutkan? Kreasi yang kreasi yang mereka buat sendiri anak-anak bersama, nanti saya juga ikut gabung gitu. Dan juga kreasi Aceh gitu ya. Dan juara? Juara satu sering. Alhamdulillah. Oke, kita tanya nih Cantika. Cantikanya lebih paham dan juga Iya. hafal betul. Itu juara 1 tarian apa aja Cantika? Kalau yang Cika ikutin itu ada tari tangguh, terus ada tari Wonderland juga. Terus ada Po juga, ya kebetulan Rizkika yang ikut. Tari Po. Iya, di apa? Dinas Pendidikan tari Po. Dan itu benar-benar tari tradisional yang memang setahu saya memang dari Aceh Barat tari Po ini. Dan luar biasa MAN mendapatkan juara satu. Luar biasa. Ini pemirsa ya, kenapa Kak Tina hari ini ya RRI menghadirkan narasumber yang begitu luar biasa ini, karena memang mereka sering hadir di event-event besar ya, dan juga sering mengikuti lomba dan selalu juara bahkan ya. Dan yang luar biasanya lagi ya, ini juga kelima narasumber kita ini memang yang selalu ya hadir di event-event besar dan selalu semangat ketika diajak, itu nggak pernah no ya. Kalau diajak ayo, nggak ada yang nggak bisa. Berapa sih durasi, berapa sih waktu yang diberikan, yang intinya kami siap gitu ya. Baik, nah masih berbicara tentang inovasi tari budaya di tangan kreatif pelajar. Nah, Ibu Ida selaku pembina daripada tarian, saya mau tahu strategi apa sih yang sering Ibu gunakan untuk memicu dan mendorong siswa ini agar berani berinovasi dan tidak hanya meniru tarian tradisional yang udah ada. Ketika Ibu sampaikan ada 8 tarian nih yang sudah kami ciptakan di MAN 1 Melabu. Itu bagaimana Ibu menggunakan strategi-strategi seperti itu? Kebetulan biasanya nih anak-anak yang ikut nari memang anak-anak cerdas. Jadi nggak terlalu ribet gitu. Iya, nggak terlalu ribet. Jadi mereka tuh sering kami bebaskan untuk berinovasi atau berkarya sendiri mereka. Contohnya seperti tari Wonderland itu mereka sendiri yang ciptakan tarian itu. Padahal tarinya itu dari berbagai suku di situ, di dalam tarian itu tampil di situ. Itu juga termasuk pernah kami ikut serta ke waktu acara RRI kemarin. Ada juga tadi itu. Jadi banyak penonton yang gemar ataupun senang sekali melihat tarian yang mereka ciptakan itu. Nah, jadi Ibu tuh selalu memberi kebebasan kepada mereka agar mereka
berinovasi sendiri, kreativitas masing-masing mereka. Ya. Tidak dikekang dengan Tidak dikekang. Mereka bebas Paling berinovasi. ibu nanti sedikit-sedikit yang ibu berikan saran atau kritik kalau misalnya itu gerakannya terlalu ini nak gitu misalnya. Tapi selebihnya mereka bebas berkreasi sendiri. Oke, baik. Jadi memang sebebas itu Iya. dan tetap di bawah kontrol daripada Iya, ibu. iya, iya, kontrol. Kontrol tetap ya Bu Iya, ya. tetap. Jangan sampai nanti Ada. tarian yang mereka lakukan Iya. ada kontroversinya Iya, betul. gitu. Iya, Ha, iya. Kontrol tetap di pembinanya. Iya. Nah, luar biasa. Nah, biasanya kan dalam pertunjukan Bu kan di dalam adik ini kan melakukan inovasi ya Bu. Iya. Bagaimana inovasi yang dilakukan oleh pelajar ini tetap bisa meningkatkan daya jual, karena kan ketika mereka menampilkan sesuatu yang biasa aja itu Iya. pasti daya jualnya tidak ada. Iya. Contoh kayak Katina kemarin mau hadirkan adik-adik ini di RRI Fest ya kan. Katina pengen tahu dulu ini tariannya seperti apa sih Bu, boleh nggak sih Iya. dikirimkan dulu videonya, Iya. saya mau lihat gitu. Iya, benar. Itu kan masuk dalam daya jual ya Iya, Bu ya. benar. Nah, bagaimana Ibu menciptakan agar memang tarian yang mereka hadirkan ini ada nilai jualnya dan terutama itu bisa diminati oleh penonton yang sebayanya. Iya. Kadang kan anak-anak modern sekarang ini, milenial Z ini ya. Ini Gen Z ini susah loh untuk suka sama tarian-tarian tradisional. Mereka mungkin lebih modern apa gitu, kita kurang ini ya. Yang pastinya bagaimana nih Bu agar mereka itu suka, agar mereka dan bisa menciptakan daya jual tadi. Iya. Iya, misalnya anak-anak ini kan kita sarankan supaya gerakan-gerakan yang mereka tampilkan itu atau mereka buat itu gerakan yang tidak monoton. Kemudian juga dari segi pakaiannya, mungkin pakaian beragam, jangan itu saja kan pakaian. Kemudian gerakan yang mereka buat itu sesuai nggak dengan tema tarian yang mereka ambil, yang mereka pilih itu. Kemudian juga sesuai nggak dengan musiknya gitu. Jadi sehingga menarik penonton untuk memilih tarian itu gitu. Contoh seperti Kak Tina kemarin ya Kak Tina melihat coba Bu Nida kirimkan dulu contoh tariannya gitu kan. Ternyata oke, kata Kak Tina, berarti itu kan termasuk udah ada yang beli kan gitu. Dia jualnya itu udah ada gitu udah ada ya. jualnya. Oke, baik. Iya. Jadi memang banyak hal yang dipikirkan, dipilihkan ya agar memang bisa sampai ke titik itu. Iya, Baik. benar. Nah, terima kasih Bu Ida. Nanti kita kembali lagi nanya ke Bu Ida, tapi kita tanya-tanya dulu nih kepada adik-adik kita yang sudah hadir di sini ya. Yang katanya tarian ini sering diciptakan dan inovasi tarian ini langsung dari adik-adik. Di antara berempat ini siapa nih yang paling sering ciptain, inovasiin tarian di sini? Siapa? Nah, ayo tunjukkan siapa. Dari antara kami sih sebenarnya sama-sama bikin sih kan, soalnya kan kemarin Kolaborasi gitu. buat tahun lalu kan ada perpisahan kakak-kakak kelas 12 yang lalu. Kami juga bareng-bareng berempat ini bikin tari baru yang namanya tari Melayu. Jadi kami sama-sama berkontribusi sih, bukan ada yang lebih banyak atau enggak, tapi emang sama-sama menciptakan karya. Nah, pernah nggak ketika buat tarian itu itu nggak bagus gini, pernah nggak ada selisih-selisih paham seperti itu? Pasti ada. Cuma nanti dikompromi kembali mana yang terbaik. Ini biasa yang paling kekeh banget di antara berempat ini siapa sih? Cuka ya. Siapa nih yang paling kekeh ya? Oke, semuanya kayak kekeh dengan pendirinya masing-masing. Tapi tarian jadi gitu. Jadi, alhamdulillah. Nah, ini dalam menciptakan tarian nih adik-adik ya. Kita nanti bahas tradisionalnya. Dalam menciptakan tarian biasanya inspirasinya dari mana sih? Kalau saya pastinya nanti kayak bakal lihat referensi-referensi dari tari-tari yang lama, kayak kan ada tari-tari yang lain nih di kita coba lihat-lihat lagi gerak-gerakannya, yang mana yang bisa diambil, yang cocok sama tari yang bakal dibikin, ya mungkin bakal diambil gitu. Oke, baik. Nah, ini dirubah gerakan-gerakan sedikit. Bakal disamain sama lagunya juga, sama instrumennya gitu. Jadi banyak juga yang harus dilihat dulu juga. Iya, banyak improve-nya. Berarti memang inspirasi bisa jadi dari mana aja. Kalian bisa melihat dari apapun, yang penting tarian itu jadi. Nah, ini kan bukan cuma referensinya bukan cuma melihat tarian, tetapi juga menciptakan gerakan baru ini ya. Iya, pasti. Susah nggak sih menciptakan tarian baru ini, gerakan-gerakan baru seperti itu? Susah enggak ya? Susah-susah ya? Semua pasti semua berjalan dengan mudah.
Yang penting kerjasama dulu ya. Iya, Oke. Oke, baik. Dan kerjasama untuk menciptakan gerakan. Biasa tercipta gerakan itu berapa hari? tergantung. Musik sih sebenarnya. Iya, tergantung. Tergantung Oh, tariannya oh. juga. Iya. Karena kan kalau misalnya tari kan bisa gerakannya bisa diulang-ulang sampai berapa step gitu kan. Tergantung durasi lagunya juga. Kalau misalnya panjang ya mungkin agak lama. Mungkin paling kurang seminggu itu udah siap semuanya. Seminggu siap. Kayak udah lancar gitu. Itu seminggu udah bisa. Tinggal diulang-ulang aja. Ulang-ulang, ya. Udah lancar. Itu dalam satu tarian misalnya gerakannya itu ada yang sama nggak sih dengan gerakan tarian yang sebelumnya? Karena kan terkadang kakak perhatikan ini setiap tarian memang tarian berbeda, tapi memang ada gerakan-gerakan di dalamnya itu Monoton. kayak mencontohi tarian yang sebelumnya. Kalau untuk Sanggar Putro Cedah ini sendiri gimana? Karena kan kalian masih sangat muda-muda ya, kreativitas itu pasti sangat luar biasa ini. Kalau Bu Ida yang menciptakan saya yakin pasti bakal ngulang-ngulang itu kan. Karena udah tua. Iya, ini kalau untuk adik-adik gimana ini untuk gerakannya? Bener. Kalau gerakan sih pasti kan tari itu ada gerakan dasarnya. Di setiap gerakan dasar pasti setiap penari juga bakal pakai gerakan dasarnya, tapi juga bakal diinovasiin kayak gitu biar nggak kelihatan monoton. Pasti di setiap tari bakal ada gerakan yang sama kayak step atau ngendak gitu. Pasti bakal ada yang sama gitu. Nanti kakak penasaran walaupun memang di awal tadi kita sudah melihat bersama ya penampilan daripada adik-adik ini karena ada dua yang kita tampilkan di obrolan budaya kali ini. Tarian kalian yang pertama itu yang penampilan pertama tadi tari pukat dan di akhir nanti kita akan closing dengan tarian Wonderland tapi nanti gerakan-gerakan sedikit. Aduh. Mantap. Nah, masih dalam program obrolan budaya, kita masih bahas tentang inovasi tari budaya di tangan kreatif pelajar. Kita bersama narasumber kita di hari ini ada adik-adik cantik kita dan juga ibu yang sangat luar biasa dari Sanggar Putro Cedah ya. Masih bersama Ibu Ida yang masih sangat semangat untuk hari ini dan juga keempat penari kita yang masih luar biasa adik-adik kita ya. Ada Rizkika, ada Alaya, ada Cantika dan juga ada adik Siti. Masih semangat untuk nemenin pemirsa ya. Semangat banget nih. Semangat banget. Bergebu-gebu nggak semangatnya? Kayak kalau dikasih alat senjata siap berperang gitu. Iya baik. Nah kita masih lanjutkan tadi sebenarnya lagi asik sekali pembahasannya. Tadi karena berhubung kita akan azan, jadi kita break dulu sebentar. Nah kakak bakal tanya lagi tadi nyampingnya kemana ya? Membuat tarian itu susah nggak sih gitu ya? Sekarang kakak mau nanya nih ke kalian semua 4 orang adik-adik di sini, kenapa sih suka nari gitu? Karena kan kalau berbicara ekstrakurikuler itu banyak sekali, ada drum band gitu, ada nyanyi juga. Kenapa Terus pilih nari? kenapa milih nari? Ayo mungkin dari Cika dulu, kenapa nari? Kalau Cika kan dari kecil emang suka nari nih, terus juga kayak suka dance gitu. Kayak awal-awal pas nari tuh agak kaku kayak gitu kan, karena juga ikut paskibraka juga kan. Bawaan gitu ya? Iya, jadinya pas nari tuh kayak kaku gitu. Tapi gara-gara suka ya nari lagi gitu, jadi lebih terbiasa. Karena ala bisa karena terbiasa. Ya, benar gitu ya. Jadi terakhir lah ya. Kecanduan gitu. Jadi ketuanya akhirnya. Dia jadi ketuanya. Yang kaku tadi berubah jadi luar biasa. Jadi memang ini Cika ini murti Thailand dia ya. Aduh, bisa semuanya gitu. Jadi akhirnya di tari ini kayak lebih cocok, lebih nyaman. Di dua-duanya juga tetap nyaman sih. Cuman kayak kalau di nari kan beda banget nih sama paskib gitu. Ya karena emang awalnya suka ngedance, jadi kalau tari ya udah suka juga gitu. Dua-duanya tetap suka. Tetap disukai. Baik. Nah, kalau adik yang lainnya ini yang baju merah dulu ya. Oke, ini suka nari kenapa sayang? Aduh imut-imut sekali ya. Ayo suara yang besar sedikit ini ya. Karena dari TK
Eka emang udah terbiasa nari. Min juga nari, Emsen sampai ke Man juga suka nari. Emang udah hobi dari bayi gitu, dari lahir. Dari embryo. Bayi ya. Gimana gitu? Ya emang udah hobi nari, suka dari TK ya, karena memang sudah basic ya. Itu suka nari dari kecil, dari TK udah suka nari. Berarti TK itu mungkin faktor pertama orang tua yang memperkenalkan tarian ya. Ya disupport juga sama orang tua untuk nari, nggak dilarang. Jadinya makin disupport, makin suka. Oke, baik. Dan alhamdulillah sampai saat ini nari terus. Sampai kuliah nanti nari rencana. Baik, dan selanjutnya ada adik manis kita. Kenapa suka tari, Dek? Karena emang udah hobi aja kan. Ditambah lagi dari TK juga, bahkan dari sebelum TK, karena emang udah dari orang tua juga ngajar nari dulunya. Oh gitu. Ya. Faktor keturunan bisa jadi ya Bu ya. Karena biasa kesenian itu memang ada salah satu darahnya itu dari orang tua. Kalau orang tua memang ada basicnya di senian, di keseni ya di seni, anaknya pasti nurun gitu ya. Oke, jadi karena faktor orang tua yang pertama. Ya, terus pas kecil juga pernah ikut lomba, alhamdulillahnya menang juara 2 itu sebelum TK. Jadi karena udah dari gitu. Kecil, dari kecil sampai sekarang ikut nari. Oke, baik. Nah, yang terakhir yang paling manis ini di ujung ya, ujung Sumatera. Gimana kenapa suka nari? Ya sama aja. Hobi juga. Emang hobi dari kecil, terus juga karena emang dari kecil udah nari kayak menarik ini, jadi sampai Man juga nari terus gitu. Berarti dari kecil ini semua dari kecil suka nari. Dari SD. Oke. Nah, kalau berbicara nari nih, ketika latihan ya, siapa yang paling telat datang? Ayo, yang katanya hobi, suka, cinta sama tarian, ada nggak sih ketika latihan kalian yang telat-telat datang? Kayaknya nggak ada sih. On time semua. Iya, soalnya kalau kami tuh buat yang kayak yang pegang narinya tuh usahain, kan kami latihannya juga hari Jumat nih jam 3. Sebelum jam 3 kami harus sudah ada di sana. Jadi kalau misalnya ada yang telat nih, bakal disuruh keliling lapangan. Wah, jadi nggak bakal ada yang telat. Ngeri nih, ngeri ketuanya ya. Nggak mungkin ada yang telat. Di grup biasanya ada di luar ya. Ada sanksinya gitu ya. Tapi kalau susah diajak latihan ada nggak? Udah pasti ada sih. Kayak mungkin kan karena udah tampil jadinya aduh males gitu. Tapi bagaimana nih lagi ketua mensiasati supaya teman-teman nih lebih tetap semangat untuk latihan, karena kalau udah pasti ditetapkan ini latihan, kalau telat datang pasti ada sanksinya. Ada. Tapi ketika untuk menjadwalkan latihan ini teman-teman ada yang males, ada yang capek atau ada kegiatan lain, bagaimana siasat yang dilakukan? Pasti kan kalau misalnya kita mau ikut nari nih, apalagi kan di sekolah. Menurut Cika, tari itu udah kayak tanggung jawab lah ya kan. Kita udah hafal, jadi itu tanggung jawab kita buat ngajarin lagi ke adik-adiknya. Jadi mau nggak mau, gara-gara itu tanggung jawab kita ya kita harus datang gitu. Wah, luar biasa turun ini. temurun ya. Narinya turun temurun. Iya, kalau mereka kalian tidak memperkenalkan ke adik-adik, nanti ketika kalian sudah selesai kan malas juga balik ya ke sekolah. Oke, baik. Nah, yang bawa tarian tradisional di sini siapa? Ada berapa orang? Ika dan Laya. Iya. Kalau boleh tahu kenapa sih milih tarian tradisional? Karena banyak banget sekarang tarian kreasi yang keren-keren loh ya. Ini kenapa? Karena ingin melestarikan budaya yang dulu dan tidak ingin melupakan. Jadi suka aja gitu sama nari tradisional. Karena juga pasti rata-rata orang yang zaman dulu tuh suka gitu tengok-tengok nari tradisional. Kalau seumuran kami kan sukanya nari-nari yang kreasi. Pasti. Karena kalau tarian tradisional kita dengar musiknya aja pasti udah hafal nih. Oh, ini Liko Pulo. Oh, ini pasti tahu ya kan. Tari Puka gitu, Pemulia Jame gitu. Biasa orang lebih hafal, tapi ketika tari kreasi orang penasaran pengen tahu. Tapi memang adik ini memang punya tujuan yang baik ya, ingin melestarikan budaya agar tidak punah, tidak hilang, dan terus memperkenalkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, kalau di ujung kayak punya juga pendapat nih. Apa nih? Kenapa milih tarian tradisional? Ya, sama juga untuk melestarikan adat-adat kita. Dan biasanya juga emang tari tradisional itu punya makna yang mendalam. Iya, benar. Makna yang mendalam, sedalam apakah? Samudra. Makna tersendiri. Unik.
Unik ya. Iya, jadi memang alasannya karena memang adik-adik ini suka dengan tarian tersebut dan tujuannya juga bagus untuk dilestarikan, makanya pilih tarian tersebut. Tapi susah nggak sih ketika kalian nari tradisional ini? Enggak juga. Sebenarnya kalau misalnya sering datang latihan, bertanggung jawab, latihannya sungguh-sungguh pasti tidak akan selesai. Oke, baik. Nah, kita ke ini lagi, ke Cika ya. Nanti baru ke Ibu lagi. Kalau Cika ini kan kayak kan lebih ke modern ya, Cika ya? Iya. Kalau Cika kebanyakan tariannya yang dipilih tarian modern. Tari kreasi. Tari kreasi ya. Sulit nggak sih Cika ketika memainkan tari kreasi ini? Karena kalau tarian tradisional itu kan memang kita sudah tahu ya gerakannya kurang lebih hampir-hampir sama semua. Tapi kalau kreasi kalian harus menciptakan kembali tarian baru ini. Gimana? Sulit nggak? Sebenarnya ada di part yang sulit. Pasti ada yang sulit. Kalau dari Cika sih kayaknya nggak ada yang sulit Karena diminati Cika ya? karena diminati. Kalau kita minati pasti yang susah pun jadi gampang. Iya pasti. benar. Dan dalam menciptakan tarian kreasi ini di dalamnya kan pasti kita menginginkan tidak ada kontroversi yang seperti kita bahas tadi ya. Nah, untuk menanam atau tetap menghormati akar budayanya tetap ada di situ gimana nih? Karena kita tidak mau dong satu tarian itu diciptakan yang memang sama sekali tidak ada nilai budayanya gitu ya. Walaupun tarian kreasi tetapi di dalamnya itu ada unsur-unsur budayanya. Ini bagaimana nih untuk menumbuhkan dan menanamkan ada unsur budayanya? Kayak kan kami ini ada tari Wonderland. Itu kan tari kreasi. Jadi tetap kita masukkan nih unsur-unsur budayanya dari pakaian, dari musik, dari gerakan-gerakan setiap daerah kayak gitu. Jadi jangan, walaupun itu tari kreasi tetap juga harus dimasukin unsur-unsur budayanya gitu, mau di gerakan atau di tariannya ataupun di pakaian adatnya gitu. Walaupun kita narinya kreasi kan tetap bisa pakai baju adat gitu. Masih itu tujuannya. Walaupun kan orang mungkin bisa dibilang lebih suka tari kreasi nih. Ya udah kita tunjukin lewat songket, lewat rencong gitu. Oke. Karena kan kemarin juga sempat ada yang nanya ke saya, Bu. Ketika teman-teman adik-adik kita ini kan menari Wonderland ya. Itu kan gabungan dari semua Nusantara gitu ya. Nah, ada memang yang membawa tarian tersebut dengan memakai baju dari berbagai suku. Tetapi Man lebih memilih dengan memakai baju adat. Dan ada yang bertanyakan ke saya bingung jawabnya. Nggak tahu saya, karena memang konsep yang saya tahu mereka tetap pakai baju adat. Ternyata setelah Cika hari ini menjelaskan bahwa kita walaupun membawa tarian kreasi, unsur budayanya tetap harus kita tampilkan. Berarti itu yang menjadi pertimbangan bahwasanya bajunya baju adat Aceh gitu. Walaupun lagunya Nusantara, tariannya Nusantara. Luar biasa lo pemikiran si Cika ini ya. Saya nggak sanggup jangkau nih pemirsa. Baik, masih dalam program obrolan budaya, kita masih terus ngobrol-ngobrol sampai adik-adik kita bosan minta pulang. Ya baik, kita ke Bu Ida dulu ya. Sebelum kita mau nanti adik-adik kita menunjukkan beberapa gerakan yang menarik ya di dalam tarian ini. Bu Ida, saya mau tanya nih, tantangan ada nggak sih ketika Bu Ida membimbing adik-adik semua ini ya dalam menciptakan tarian nari gitu? Ada nggak tantangan yang Ibu Ida hadapi sendiri? Karena kalau dari segi menciptakan gerakan, adik-adik ini kan sudah menciptakan sendiri, tapi tetap di bawah bimbingan Bu Ida. Kendalanya apa yang dihadapi Bu Ida? Tantangannya misalnya mereka ini kan udah termasuk agak gede dikit ya kan. Jadi misalnya kalau ada gerakan-gerakan yang mereka ciptakan itu yang terlalu istilahnya vulgar dikit, misalnya nak ini jangan nak ya, misalnya ibu bilang ini kayaknya kurang cocok untuk kita, misalnya gerakannya terlalu apa gitu ya kan. Ada tuh, apalagi di depan nanti pejabat-pejabat kalau kita misalnya nari kreasi yang namanya terlalu goyang misalnya gitu kan, itu mereka udah tahu. Kadang nggak saya bilang pun dikurangi gerakannya sedikit, power dikurangi mereka. Itu termasuk karena udah biasa kita beri pengarahan tentang itu, mereka udah tahu. Kayak kemarin ya, tari pukat ada yang mereka terlalu goyang gitu kan, pas di pendopo, terlalu semangat gitu di pendopo,
nanti kita ini mereka sendiri bilang nanti kita kurangi dikit ya itu lincah kali kita kurangi dikit. Segan di depan bupati gitu. Mereka sendiri udah tahu bahwa itu nggak bagus gitu karena mereka kan udah termasuk gede iya gitu, jadi mereka tetap mengontrol gerakan-gerakan mereka ya itu termasuk tantangan juga kita, dan ibu kayaknya lebih mudah ya menghadapi adik-adik ini ya kayak patuh-patuh semua ini ya alhamdulillah nggak ada yang menantang jadi lebih mudah diawasi ya Bu ya tanpa ibu ngasih tahu mereka sudah terkontrol sendiri gitu luar biasa ini ngerti juga orang nih padahal ibu mau bilang nih dan yang mau bilang mereka sendiri ya apa Laya ya kemarin tuh Oke, luar biasa. Jadi dikontrol ya sama adik-adik semua agar tidak terlalu super gerakannya. Baik. Nah, ini bukan ibu katakan bahwa dalam mengikuti event dan lomba-lomba tarian baik itu tradisional maupun tarian kreasi ya Bu ya. Adik-adik sering mendapatkan juara gitu. Salah satu prestasi ya Bu ya kalau juara. Nah, menurut Ibu manfaat lain nih yang atau dampak jangka panjang ya yang paling berharga yang didapatkan adik-adik ini melalui keterlibatan mereka dalam tarian ini apa sih Bu? Terutama dalam hal budaya. Karena kan memang kalau kita katakan mereka ini nari itu kan yang kita pikirkan prestasi ya Bu. Tapi terlain prestasi apa sih kira-kira yang pastinya nanti berdampak untuk mereka sendiri juga? Apa misalnya jika ada pernah ibu bilang juga sama Jika nanti kalian setelah ini apa yang kalian dapatkan dari nari-nari ini bukan cuma sekedar nari-nari anak-anak itu apa Jika? Kalau menurut Cika yang pasti kerja sama tim tuh udah pasti banget kekompakan karena ditarikan pasti banyak kepala nih gimana cara kita jadikan satu biar kompak gitu. Yang kedua melestarikan budaya, pengalaman juga. Kita juga lebih percaya diri gitu kan. Apalagi kan kalau nari tuh bakal dilihat sama banyak orang gitu. Itu pasti bakal membuat kita lebih percaya diri gitu sih. Iya, seperti Cika dulu waktu baru-baru nari itu malu-malu dia. Malu, aduh Cika semangat dikit dong gitu kan. Lama-lama dia sekarang dia yang berani, dia ketua malah. Apa dengan adanya kita ikut tarian-tarian ini juga membuat kita percaya diri kayak Cika bilang tadi ya kan Cika kepercayaan diri itu lebih meningkat ya ketika kita sering tampil di depan umum dan nanti ketika kalian selesai dari MAN 1 Melabuh ketika kalian ingin melanjutkan pendidikan kalian sudah terbiasa dengan di depan orang banyak ya canggung lagi dan hari ini saya sudah melihat public speaking kalian luar biasa loh udah bicara di sini ya di RRI Melabuh. Nah luar biasa adik-adik ini keren tapi gak lupakan dong ya. Kami akan terus mengingat bahwa kami ingin melihat penampilan daripada kalian ya, kalian semua yang pastinya. Tadi kalau berbicara kesulitan teknis pasti ada dalam hal gerakan atau juga musiknya atau kostumnya. Nah, bisa nggak kalian per satu orang ya, per orang bisa banget. Memberikan satu gerakan yang paling kalian sukai boleh atau yang paling sulit menurut kalian? Ini Kak Tina menurut aku sulit banget loh gerakan seperti ini ya. Lama pelajari lama banget kok pelajari seharusnya seperti ini tapi harus seperti ini mungkin dimulai dari ketuanya Cika ayo Cika. gerakan kalau Cika gerakan di tanggo gitu aduh kurang puas sih lebih tegas tambah isi dikit lagi Oke, kalau anak nari itu memang langsung ini ya lembut ya. Kalau Kak Tina gitu gimana? Aduh kacau. Ya selanjutnya yang paling ujung, kalau mau diri boleh. Diri aja. Kalau Laya mau tunjukin tarian tradisional yang baru aja kita tampilin itu tarik pukat. Tarik pukat. Kayak udah dibilang tarik pukat itu kan tradisional dan punya makna dan unik ya. Jadi di tarik pukat MAN 1 Aceh Barat itu gerakan itu sesuai dengan lagunya. Jadi ada satu gerakan di mana taruh itunya coba cek diri. Ada satu gerakan di mana lagunya itu tanam padi. Gerakannya juga tanam padi. Boleh. Iya. Jadi gerakannya itu ya tanam padi Cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, keren. Oke, baik.
Nah, selanjutnya mungkin Siti. sambil duduk boleh Siti ya, biar terjangkau oleh kamera kita. Silakan. Aha. Kalau dari Siti ada si bagian yang agak susah gitu kan Kak. Itu pun bagian, tapi itu bagian yang Siti suka juga karena Lama-lama jadi suka. iya iya. Gimana Yang ya? mana itu yang mana? Yang Pertama kurang suka. Karena ya pertama kurang suka tuh karena susah karena nggak sinkron Kak. Sama hati nurani. Terakhir, Sama lagunya. Lagunya Aha, gimana? Yang mana itu? Oke, 3, 2, 1. Ayo, gimana? yang kayak gitu, Wow, Kak. itu kayak gerakan luar gitu ya. Oke. Langsung lagi. Tapi bagus loh, kamu sama mata kamu. Iya, Ya, itu dari kecap. Dari menyatu banget. Dari Bali ya. Coba ulangi kamera standby arah sana. Gimana? Sana. Oke. Ke arah sana. Aha. Duduk aja nggak apa-apa. Bisa aja. Duduk aja. Arahnya ke sana. Tapi ke arah Iya. kamera. Iya. Cak. Biasa di tengah dia sendiri itu gitu. Gimana? Aduh. Keren. Oke, selanjutnya ini tarian tradisional ya? Iya. Mhm. Ika suka di bagian tarik pukat yang liriknya jak kenarakan lentajak cemato. Gerakannya tuh gini. Diri ini. Boleh? Di situ aja. Oke. Boleh di Ya. situ posisinya, Diri di lihat situ kamera aja. ya. Oh ya. Ya, kalau nggak, berarti dia susah gerakannya. Jadi gerakannya tuh gini. Kamera. Kenarakan lentajak cemato. Jadi Wow. kan jak cemato tuh. Jadi tangannya tuh gini. Kalau misalnya Lihat sana, Nak. jak kenarakan lentajak kalau mau kopade tuh kayak gini, kalau cemato gini, jadi ada 2 kali di bagian itu, jadi tangannya tuh harus beda. Oh gitu. Ya, banyak yang nggak perhatiin mungkin kan. Sebenarnya Ada 2 gerakan. Ada dua gerakan di situ. Oke, paham. Oke, udah atau Ibu sekarang. Aduh, kalau Ibu cukup tepuk tangan tangan aja aja. gitu ya. Tepuk tangan yang meriah, luar biasa loh. Pemirsa, adik-adik kita di luar biasa, mereka dengan keberaniannya menampilkan sedikit gerakannya ya di program obrolan budaya kita kali ini. Nah, Kakak mau tanya nih, definisi keberhasilan menurut kalian itu ya. Ketika kalian berhasil tampil bersama tim ya dalam pertunjukan tari budaya, baik itu di event atau juga di perlombaan, apakah yang membuat menurut kalian berhasil itu dari tepuk tangan penonton kah, atau pengakuan dari seorang guru seperti Bu Ida, atau kepuasan batin pribadi kalian saat berkarya? Definisi keberhasilan menurut kalian itu seperti apa? Paling ujung dulu adik kita. Udah pasti itu Tangan. dari penonton ya. Kalau misalnya udah tepuk tangan udah besar tuh rasanya kayak wah Puas berhasil ini. Ini Puas. pas ini. Terus juga kalau misalnya ya pujian dari pembina ya udah pasti. Kalau pembinanya marah-marah, tapi pernah nggak Bu Ida marah? Pernah sering. Dulu kalau kakak sering latihan. dimarahin. Bocor nih. Bocor nih ya. Oke, baik, bagaimana? Jadi kayak kalau misalnya udah dipuji, sebenarnya pujian dari pembina itu salah satu untuk penyemangat diri sih. Selain itu kekompakan. Kalau misalnya kita udah selesai nari, kita rasa kayak oh ini penampilannya udah cukup bagus, itu tenang hati. Tenang hati, tenang damai, dan pulang pun tidurnya pulas ya. Nggak kepikiran. Gak kepikiran, terus juga mimpinya enak. Oke, baik, selanjutnya. Kalau dari Siti sama juga kayak Laya tadi, pujian dari penonton sama pembina juga kan. Terus yang bikin lebih puas tuh kayak akhirnya udah siap tampil, ya Allah, Yang selama ini senang gitu. Senang, puas selesai Selama ini gitu ya. deg-degan ya kan. Iya, deg-degan. Kalau belum tampil rasanya gimana gitu ya. Aduh, deg-degan tidur. Walaupun udah sering-sering tampil tapi masih Tetap, merasakan iya, nervous tetap gitu. rasa deg-degan. Oke, Apalagi baik. pembinanya. Saya yakin yang terakhir ini, yang nomor 3 ini nggak akan takut atau nggak akan merasakan apa-apa. Udah mati rasa belum? Cika. Oke, definisi keberhasilan seperti apa kalau menurut Ya Cika? sama juga kalau misalnya siap tampil tuh penontonnya tepuk tangan, ya. Jadi Ika tuh kalau tampil tuh kayak biasa aja, tapi suka karena tampil suka mental gitu. Centil-centil gitu. Iya. Terus juga pujian
bagian dari Bu Nida pembina. Dengar itu Bu, saya sering dipuji anaknya. Sering kalau udah siap tampil salaman, uji. Affirmation banget. Oke, baik. Dan terakhir ini ketuanya apa kira-kira definisi keberhasilan? Kalau menurut Cika, pas Bu Nida bilang keren banget. Itu rasanya kayak itu wow gitu. Terus juga pastinya definisi berhasil tuh pas kita nari penonton tuh excited gitu. Terus juga pas kayak gerakan nggak salah-salah itu rasanya kayak udah berhasil. Nggak ada. Karena ketika kalian latihan ya udah berhari-hari, kadang berminggu gitu ya. Terus ketika tampil ada gerakan yang terlupakan, itu rasanya kayak aduh, bisa bayangin. Oke, baik. Dan seperti itu pemirsa ya, adik-adik kita yang sudah mengklarifikasikan hari ini bagaimana definisi keberhasilan menurut mereka. Tapi menurut saya adik-adik ini sudah luar biasa ya Bu Ida ya, dengan penampilan yang sering kita ikuti dan sering kita lihat bersama, baik itu di event maupun di perlombaan. Nah, karena berhubung kita sudah berada di akhir acara ini, Bu Ida, apa kira-kira harapan yang ingin disampaikan baik itu kepada adik-adik semua yang ada di sini atau pemirsa yang sedang menonton acara obrolan budaya hari ini? Harapan Ibu kepada anak-anak semuanya nih, yang terutama yang ikut di sini nih, mudah-mudahan ke depan ini kalian lebih semangat lagi untuk mengikuti tarian-tarian seperti ini, atau ada tarian-tarian baru yang akan kalian ciptakan kembali. Juga untuk penonton, sering-sering nonton acara anak-anak kami, baik di event ataupun di di acara-acara lomba-lomba lainnya. Oke, itu saja Bu. Iya. Cika sendiri apa yang ingin disampaikan Cika, baik itu kepada teman-teman atau kepada guru-guru di sekolah dan juga pemirsa yang sedang menonton acara kita hari ini? Iya. Kalau menurut Cika jangan pernah pantang menyerah sih. Karena kan kayak Cika sendiri nih awalnya yang kaku-kaku gitu, sekarang bisa narinya jadi bagus gitu. Kalau misalnya kita ada niat, emang kita pengen, ditekunin gitu. Jadi kalau misalnya mau berhasil ya harus ditekuni gitu. Gitu aja sih. Oke, dan yang paling dekat sama kakak, Kak Tina, ini siapa namanya? Lupa terus. Ika, panggilannya Ika ya? Oke, Ika, seperti apa? Kalau menurut Ika, kita harus jadi orang yang bertanggung jawab. Jangan kalau misalnya udah ikut nari itu nanti keluar perjalanan tuh, terus disiplin dan teguh pendirian. Oke, mau minum dulu Ika? Oke, kalau mau minum silakan ya, kita menyediakan teh. Oke, selanjutnya adik, apa kira-kira? Kalau dari Siti, sama juga kayak tadi Cika bilang jangan pantang menyerah. Terus kayak percaya diri aja, karena kayak Siti awal ikut Diman tuh kelas 2, kelas 11. Baru pertama kali latihan udah dibawa lomba. Tapi pede aja gitu? Iya, percaya diri aja. Lomba kemana itu ya? Yang ya spekta. Oke. Nah, ini kan ada nggak harapan mungkin yang disampaikan ke Ibu Ida, karena berhubung ini langsung ya kan, kapan lagi ini? Jadi apa yang ingin disampaikan kepada pembina ini? Silakan Siti. Ayo, yang udah dipendam ke selama ini keluarkan Siti, keluarkan. Silakan. Gimana? Siap menerima? Ibu siap menerima dengan lapang dada. Tapi habis dari acara ini awas ya kamu. Tapi masih teringat yang waktu ke Banda Aceh kan? Bingung Siti mau nyampein apa? Karena memang tidak ada yang ini dari Bu Ida ya. Oke. Dah, selanjutnya yang akhir. Kalau pesan untuk Bu Nida sendiri, yang udah pasti makasih. Karena belakangan ini udah tampil 3 kali terbuka. Dalam waktu sebulan ini ya? Dalam bulan ini. Ada 3 kali penampilannya. Termasuk RRI juga, terus Bu Nida juga. Bikin suwe kemarin. Juga kemarin. Dan Bu Nida tetap dukung, benar-benar kayak support kayak gitu. Mendampingi. Oke, luar biasa. Apalagi Bu Ida mau pernah tegas ya kan? Iya. Sama. Benar sekali. Ya pastinya tetap semangat untuk semuanya. Bu Ida, thank you. Makasih banyak udah hadir di obrolan budaya. Nanti di akhir acara kita closing kita akan putarkan ya persembahan dari tarian Wonderland ya dari Putro Jeddah. Nanti di akhir acara kita akan hadirkan untuk pemirsa semua. Dan terima kasih banyak untuk Bu Ida, untuk semua
semua adik-adik yang sudah hadir di sini, Ibu Rizky, adik kita Rizkika, Alaya, Cantika, dan Siti Nirina ya. Terima kasih udah hadir di acara obrolan budaya RRI Melabu. Mudah-mudahan kalian sehat terus, sukses terus, dan kita akan bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye ke kamera. Iya, baik pemirsa, di mana saja Anda berada, selanjutnya Anda kami ikuti program kami selanjutnya. Nusantara nantinya. Had start. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara.
Akhirnya, malapetaka pun hilang dari tanah Nusantara. Dan Nusantara kembali aman dan damai. Namun sayangnya, tanah Nusantara kehilangan putri Nusantara yang telah menjaga mereka.